Selamat datang. Hari ini kita akan coba bedah salah satu kitab suci paling berpengaruh di dunia untuk memahami gimana sih miliaran orang bisa menggali makna dari kata-katanya yang sudah berumur ribuan tahun. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin sangat akrab buat banyak dari kita. Surah pembuka Al-Quran, Al-Fatihah. Surah ini dibaca oleh lebih dari 1 miliar muslim setiap hari loh dalam sholat mereka. Tapi, tahu nggak sih, di balik kata-kata doa yang kita kenal ini, ternyata ada sebuah tradisi intelektual yang luar biasa dalam. Coba deh bayangin, ribuan ulama selama ratusan tahun mendedikasikan seluruh hidup mereka cuma untuk mengupas lapisan-lapisan makna yang ada di dalam beberapa baris doa ini. Luar biasa kan? Ini langsung membawa kita ke pertanyaan utamanya. Gimana caranya para ulama zaman dulu memastikan makna sebuah teks suci itu tetap hidup dan relevan, padahal jarak waktunya sudah jauh banget dari masa pewahyuannya? Nah, jawabannya itu terletak pada sebuah disiplin ilmu yang dikenal sebagai tafsir. Secara sederhana, tafsir itu adalah seluruh karya tulis yang didedikasikan untuk menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran. Gini deh, biar gampang. Anggap aja tafsir itu kayak komentar sutradara di sebuah film, atau catatan pinggir yang detail banget di novel klasik. Jadi, tafsir ini tuh alat bantu buat nambahin lapisan-lapisan konteks, entah itu soal sejarah, bahasa, atau teologi, yang kalau nggak ada, ya bisa-bisa kita lewatkan begitu aja. Biar kita bisa lihat langsung cara kerjanya, kita akan pakai contoh yang sangat terkenal. Sebuah kitab tafsir ringkas yang namanya Tafsir Al-Jalalain. Oke, sekarang ayo kita langsung menyelam dan lihat bagaimana tafsir bekerja langsung di atas halamannya. Kita mulai ya dari ayat kedua, sebuah kalimat pujian. Terjemahan langsungnya sih cukup jelas ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi, apa sih sebenarnya makna dari Tuhan semesta alam itu? Nah, disinilah tafsir mulai menambahkan kedalaman. Tafsir memperluas frasa ini, menjelaskan kalau alam di sini itu bukan cuma dunia manusia, tapi seluruh ciptaan. Mulai dari manusia, malaikat, hewan, bahkan sampai jin. Ini kan langsung memperluas pemahaman kita tentang keagungan Tuhan. Oke, sekarang kita loncat ke ayat keempat, yang bicara soal sebuah hari yang spesifik. Terjemahan standarnya adalah yang menguasai hari pembalasan. Tapi tafsir yang kita lihat ini menambahkan satu lapisan makna yang krusial banget, yang lebih dari sekedar penghakiman. Tafsir secara spesifik mendefinisikannya sebagai hari ganjaran, hari di mana semua perbuatan, baik dan buruk, akan mendapat balasan. Dan poin terpentingnya, tafsir menekankan bahwa di hari itu, otoritas Tuhan itu satu-satunya dan mutlak, nggak ada kekuasaan lain yang berlaku. Nah, dua contoh tadi itu dengan sangat jelas menunjukkan satu prinsip utama dalam tafsir, bahwa penafsiran yang akurat itu seringkali bergantung banget sama pemahaman konteks sejarah asli ketika sebuah ayat turun. Untuk ini, para ulama sampai mengembangkan sebuah metode khusus yang disebut asbab al-nuzul, yang tugasnya menghubungkan ayat-ayat dengan peristiwa-peristiwa spesifik di masa lalu. Dan yang menarik, konteks sejarah ini bukan sesuatu yang harus kita cari-cari di buku lain. Seringkali konteksnya itu ditulis langsung di halaman yang sama dengan teks Al-Qur'annya, menjadikannya bagian yang nggak terpisahkan dari tradisi keilmuannya. Sekarang, mari kita lihat gimana prinsip ini diterapkan pada ayat terakhir dari surah ini, yang bisa dibilang cukup kompleks. Di sini, tafsir Al-Jalalain dengan merujuk pada catatan ulama-ulama generasi awal, memberikan sebuah interpretasi historis yang spesifik banget nih. Frasa yang dimurkai itu dikaitkan dengan beberapa komunitas Yahudi pada zaman itu, sementara yang sesat dihubungkan dengan komunitas Nasrani. Nah, penting banget ya untuk kita pahami kalau ini adalah penafsiran yang akarnya itu dari konteks sejarah tertentu, seperti yang dicatat oleh para cendekiawan di masa lalu. Oke, jadi apa sih poin krusial yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Dengan adanya ribuan jilid kitab tafsir ini, sebetulnya kita jadi tahu sesuatu yang sangat mendalam tentang bagaimana Al-Quran itu dipandang oleh para penganutnya. Ini menunjukkan kalau Al-Quran itu bukan sekedar kitab suci statis yang hanya untuk dibaca. Justru sebaliknya, ia menjadi titik awal dari sebuah percakapan yang hidup, yang terus berkembang, yang melibatkan para ulama, filsuf, dan orang-orang biasa selama lebih dari 1000 tahun. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Mungkin makna sejati dari sebuah teks itu nggak cuma terletak pada kata-katanya saja, tapi juga pada usaha manusia selama berabad-abad untuk memahaminya.